Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Ekonomi dan kembali kita lanjutkan dialog kita. Pak Awi, Ya. seperti tadi yang kita lihat data-data yang disampaikan oleh rekan Julita, ini ada beberapa poin perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Nah, yang pertama ada waktu kerja. Kita akan rinci ini sebenarnya 7 poin ini seperti apa penjelasannya. Untuk waktu kerja sendiri ini perubahannya seperti apa, Pak? Jadi begini, bahwa benar apa yang disampaikan kedua narasumber, jangankan kedua narasumber, media pun belum bisa mendapatkan draft yang sudah kita sepakati. Karena itu harus dirumuskan. Kalau draft mentah beredar ke publik nanti bisa multitafsir. Pertama terkait dengan PKWT. Jadi pekerjaan yang dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Kita sebenarnya tidak menghilangkan syarat-syaratnya ya. Termasuk lama waktu 3 tahun itu tidak kita hilangkan, cuman kita mendelegasikan ke peraturan pemerintah supaya lebih fleksibel mengaturnya. Yang ada 2 hal substansi dalam PKWT ini. Satu, sampai sebatas mana pekerja antar waktu itu bekerja sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah disepakati kedua belah pihak. Artinya sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak. Yang berikutnya tetap mengatur paling lama 3 tahun. Tapi kan nanti tidak dibahas, diatur di undang-undang. Yang kedua, ada klausul juga yang baru. Ini penegasan sebenarnya kapan waktu kerja itu berakhir. Satu tadi selesai masa waktunya sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua adalah pekerjaannya selesai. Jadi misalkan nih, ini kita realistis juga. Kita pengusaha dan pekerja terikat perjanjian kerja selama 1 bulan misalkan. Tapi ternyata pekerjaan itu selesai dalam 25 hari. Nah, yang 5 hari ini mau diapakan? Kan dikhawatirkan itu menjadikan kedok bagi pengusaha untuk memberhentikan lebih cepat para pekerja dengan dalih pekerjaan sudah selesai. Nah, untuk mengantisipasi itu ya kita tuangkan nanti dalam penjelasan maupun peraturan pemerintah. Yang berikutnya, bagaimana haknya para pekerja itu yang 5 hari itu kan bisa disesuaikan, bisa diatur kesepakatan kedua belah pihak. Kan tidak mungkin juga misalkan pekerjaan sudah selesai kok tetap juga kalau kami sebagai pekerja pengennya dibayar 30 hari, tetapi kan pengusaha realistis juga lah, dicarikan win-win solution, nanti diatur lebih rinci di peraturan pemerintah supaya lebih fleksibel. Karena apa? Terkait dengan hal-hal yang seperti itu, kondisi zaman, perkembangan perekonomian ini selalu berubah dan tidak, kalau diatur di undang-undang itu harus lagi membahas perubahan undang-undang lama lagi. Penyesuaian itu yang diinginkan oleh pemerintah, dan saya yakin dan kami masih percaya pemerintah komitmen terhadap kesepakatan yang kita bikin gitu. Terus kemudian isu lainnya terkait dengan ketenaga kerjaan, ini yang krusial, tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing itu kembali ke undang-undang existing, nggak ada perubahan gitu. Jadi kalau ada isu bahwa ini memberikan karpet merah kepada tenaga kerja asing, itu tidak benar sama sekali gitu. Syarat-syarat tenaga kerja asing tetap seperti yang ketentuan yang lalu. Terkait sanksi. Artinya tidak ada perubahan dong Pak, kalau misalnya kembali ke ketentuan yang lama begitu? Ya, kalau khusus ketentuan ketenaga kerja asing itu tidak berubah. Bahwa merah putih itu tetap menjadi tujuan utama kita. Selama masih ada tenaga kerja dari WNI, ya kita kedepankan tenaga kerja WNI, kecuali hal-hal tertentu yang harus mendatangkan tenaga kerja asing. Misalkan dia tenaga kerja yang keterampilannya sudah bagus, kan kira-kira seperti yang di Indonesia itu jarang ataupun bahkan tidak ada. Yang berikutnya terkait dengan sanksi, itu juga kembali kepada ketentuan yang lama. Termasuk juga dampak putusan dari Mahkamah Konstitusi juga kita adopsi. Yang krusial lagi misalkan terkait dengan upah, karena tadi sudah disebut, nah upah ini ada perubahan penghitungan. Jadi pertama, upah UMP tetap diberlakukan ada ya. Yang kedua, upah minimum kabupaten kota tetap ada dengan persyaratan tertentu. Syaratnya apa? Memperhatikan laju inflasi dan juga memperhatikan ada 2 hal yang kita laju inflasi sama pertumbuhan ekonomi. Rentang waktunya
Nah, kita juga minta pemerintah diatur, jangan tiap tahun mengukur laju inflasinya, tetapi ada jangka waktu tertentu. Apakah 5 tahun atau berapa, itu silakan pemerintah untuk merumuskannya. Yang berikutnya, upah padat karya kita tidak terima, kita hilangkan gitu. Jadi, dan yang menjadi persoalan kemarin, yang sempat miskomunikasi itu terkait dengan upah minimum sektoral. Nah, upah minimum sektoral ini memang tidak diatur di undang-undang ini, tapi kita memberikan garansi kepada pekerja yang sudah mendapatkan penghasilan periode yang kemarin itu dijamin tidak berkurang gitu. Ini kan sebuah kemajuan, sebuah kerelaan dari pengusaha maupun keberpihakan dari pemerintah bahwa apa yang didapatkan oleh pekerja yang kemarin dijamin tidak berkurang. Itu kan jaminan dari pemerintah. Sehingga kita sepakat. Kalau yang baru gimana Pak? Ya, yang baru lain lagi ceritanya. Karena apa? RUU ini, undang-undang ini adalah untuk mempermudah investor-investor baru untuk masuk. Kan seperti itu. Ada satu lagi yang krusial terkait dengan pesangon yang katanya dihilangkan. Tidak. Yang kita sepakati itu apabila terjadi PHK itu 32 kali gaji kan tetap ditanggung. Cuman skemanya kemarin disepakati diubah. 23 ditanggung pengusaha, yang 9 kalinya ditanggung pemerintah dalam bentuk JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Meskipun saya tahu 23 ini pengusaha masih ada yang berat, tapi kan itu solusi. Lumayan lah daripada 32, sudah berkurang 9. Kita semua kan tidak ingin di PHK. Betul. Nah, tapi kan aturan itu kita siapkan, karena prakteknya dibikin tinggi 32 tahun, tidak jalan juga. Banyak variannya tidak jalan karena pengusahanya tidak mampu. Kalau pengusahanya tidak mampu, apa mau dipaksa? Maka kemudian pemerintah kita beri tempat untuk bisa berpartisipasi mengatasi persoalan ini melalui program JKP itu. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Anton. Pak Anton, ini sudah ada bocoran dari Pak Owi beberapa poin-poin dari RUU Ketenagakerjaannya. Kira-kira bagaimana tanggapan dari pelaku usaha sendiri, Pak? Tadi kan ada pesangon yang ternyata ada beberapa pengusaha juga yang masih berat begitu karena harus tetap bayar 23 kali begitu. Ya, beginilah. Kita kan kalau bikin undang-undang agar supaya kita bisa daya saing kita kan bisa baik. Nah, seperti Pak Awi bilang tadi, memang ada perbaikan dari 32 tadinya, 32,4 bulan menjadi 23 tentu lebih baik. Tetapi jangan lupa, 32 bulan itu potensi ya. Jadi bukan berarti kita potensi orang yang sudah bekerja di atas 20 tahun lebih, kalau diberhentikan atau dia berhenti, dia akan berhenti setelah usia pensiun, mendapat katakanlah kompensasi sebesar itu. Istilah kita itu dari paling tinggi di dunia menjadi tinggi sekali juga, karena itu lebih tinggi dari negara Asia. Jadi kalau pesangon itu jangan lupa, pesangon filosofinya uang tunggu. Karena diberhentikan, dia memerlukan masa, dia menunggu, oleh karena itu wajar sekian bulan. Tapi kalau menunggunya 32 bulan ini kan sesuatu yang sudah tidak benar ini kan. Nah, oleh karena itu saya kira tentunya dengan ada pengurangan ya tentunya terima kasih, tetapi itu pun masih kurang kompetitif. Karena di negara lain tuh di bawah itu 17 kali sesuai konsep awal pun masih tinggi Pak Awi. Tapi kita paham bahwa kalau filosofi pekerja itu sekali diberikan tuh susah dirubah. Itu kan secara nature dari pekerja ya. Nah, tetapi begini yang kita harapkan agar supaya memang kita tahulah situasi politik juga ikut mendominasi, tetapi semoga nanti di akhir para legislator ini melihat pemahaman yang lebih secara komprehensif. Ini adalah kepentingan bangsa, bukan kepentingan investor saja atau buruh. Kalau kita kerdilkan ini masalah menjadi dua unsur ini, itu sangat disesalkan. Karena pemerintah pun berkepentingan adalah pajak naik. Penerimaan pajak akan naik karena industri berkembang, atau katakanlah ekonomi berkembang. Nah, oleh karena itu tentunya ya kita karena ada luar ini kan tinggal pemerintah dan parlemen, yang kita harapkan kalau bisa juga ada penyempurnaan yang lebih baik seperti katakanlah UMP. Kenapa ini yang lalu menjadi kacau? Karena ini jadi kalau sudah situasi masuk ke arah pemilihan pilkada, yang menjadi bahan jualannya itu UMP naik sekian puluh %. Nah,
ini kan yang bikin situasi kan yang betul-betul kacau di bawah. Nah, oleh karena itu saya kira dengan pola yang ada sekarang, UMP adalah itu sebenarnya kembali seperti dulu Pak Awi. Pada undang-undang yang lama kan, yang sebelum 13. Itu kan dulu gubernur yang tanda tangan dan itu malah menteri. Nah, tapi karena reformasi ya berubah seperti ini. Nah, susahnya karena orang, saya kira Pak Awi yang dilupakan oleh kepala daerah. Kalau dia kepala daerah yang baik, yang perlu diutamakan adalah memberi lapangan kerja kepada rakyatnya. Dengan lapangan kerja, kemiskinan bisa teratasi, kesejahteraan naik. Jadi sangat aneh kalau seorang kepala negara menjual adalah kenaikan upah minimum yang tinggi. Dan jangan lupa Pak Andra, pekerja di pabrik tidak dibayar upah minimum semua. Upah minimum itu hanya pemula, istilah awalnya itu safety net. Agar supaya tidak ada kesewenang-wenangan pengusaha yang jumlah besar sehingga ada safety net. Itu upah negosiasi. Silakan. Nah ini Pak Awi yang dilupakan. Jadi dikekan buruh kita ditindas karena hanya dibayar dengan UMP yang kurang manusiawi. Ya ini kan jujur saja politisasi. Nah ini yang kita harapkan Bapak-Bapak Parlemen kita, Pak Awi, dan supaya melihat secara fair karena begini Pak. Ini kan kepentingan bangsa kita. Kalau kita kalah bersaing, ekonomi kita tidak bisa bersaing dengan kompetitor, apalagi setelah COVID ya. COVID ini peranan teknologi akan sangat berperan. Saya kira Pak Peter bisa tambahkan nanti. Dengan demikian akan kurang ramah terhadap negara kita yang pekerja jumlah angkatan kerja besar Pak Awi. Nah, oleh karena itu ya harus disikapi sebenarnya yang harus diselamatkan padat karya Pak Awi. Karena dari segi pendidikan 60% lebih angkatan kerja kita maksimal SD, SMP yang membutuhkan padat karya. Nah ini yang saya harapkan pemerintah dan parlemen masih melihat juga masalah urgensi untuk padat karya. Karena kenyataan menurut ILO yang sudah diangkat oleh Pak Awi tadi, bahwa dengan undang-undang yang begitu bagus, katakanlah bagus untuk kalangan pekerja ya, Undang-Undang 13, implementasinya itu di bawah 40% atau mungkin lebih di bawah dari itu. Jadi apa gunanya undang-undang bagus tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Nah ini yang saya kira, dan itu yang menghambat investor. Karena investor baru dia akan belajari dulu undang-undang. Nah, kalau undang ini tidak kondusif, ya dia tidak akan datang seperti yang kita sudah alami saat ini ya. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Peter dulu. Ini Pak Peter melihat pemaparan dari Pak Awi tadi terkait dengan klaster ketenagakerjaan dan juga tadi disebutkan oleh Pak Anton bahwa ini sebenarnya belum kompetitif begitu kalau melihat dari sisi pesangonnya begitu. Menurut Anda seperti apa Pak Peter? Ya sebenarnya sejak awal ya, permasalahan di Omnibus Law ini adalah persoalan utamanya adalah komunikasi ya. Sejak awal ini. Karena yang berkembang lebih banyak itu adalah isu ya, bahkan sesuatu yang belum jelas itu sudah di blow up di media yang memunculkan ketidakmenerimaan Omnibus Law. Karena sejak awal itu misalnya terkait dengan beberapa upah minimumnya akan dihapuskan misalnya ya, kemudian gaji yang tadinya bulanan mau diganti sama gaji jam-jaman ya. Itu dikarenakan belum clear, itu sudah di blow up di media dan kemudian memunculkan stigma, memunculkan antipati lebih dahulu. Apalagi yang seperti saya sebutkan tadi, banyak pihak yang merasa di dalam pembahasan Omnibus Law ini tidak cukup diikutsertakan. Ya, dianggap pemerintah dan DPR hanya berkomunikasi dengan satu pihak, tidak mengajak pihak yang lain. Inilah yang kemudian memunculkan banyak sekali kecurigaan, yang kemudian tuduhan-tuduhan, yang saya kira memang sangat perlu kita menunggu hasil dari draftingnya, norma-normanya nanti akan seperti apa. Dan itu saya kira, saya usul mungkin perlu ada waktu untuk mengkomunikasikannya ya Pak ya, dengan masyarakat, dengan para pihak-pihak yang terkait, sehingga karena sekali lagi Omnibus Law ini kan sekali lagi ini adalah niat baik. Ya. Yang niat baik itu hanya akan bisa berujung berbuah baik kalau seandainya itu dilaksanakan,
melalui prosedur yang baik juga. Oke, baik. Dan Pak Peter, tadi artinya Anda disampaikan oleh Pak Awi sebenarnya. Pak Peter, artinya Anda sepakat kalau misalnya draft yang akan disepakati oleh pemerintah dan juga Balik ini disosialisasikan dulu sebelum disahkan, begitu? Saya kira iya, ya. Walaupun ini di dalam proses penyusunannya sebenarnya sudah mengundang banyak pihak. Saya kira seperti itu ya. Tidak mungkin pihak tenaga kerja, pihak buruh yang itu tidak dilibatkan di dalam pembahasan oleh DPR. Tidak mungkin. Itu sudah sejak awal di pemerintah pun sudah dilibatkan. Ya. Kemudian saya kira di DPR juga sudah dilibatkan. Tetapi sekali lagi, yang merasa mewakili buruh, merasa mewakili pekerja itu kan tidak hanya satu pihak, banyak pihak. Oleh karena itu, walaupun ini sudah melibatkan sebagian dari mereka, saya kira setelah draft ini sudah jadi, tetap perlu komunikasi lagi, mendiskusikan lagi apa yang sudah tertuang di dalam draft final nanti Undang-Undang Omnibus Law. Oke, artinya tugas dari pemerintah dan juga DPR untuk memasifkan lagi sosialisasi dari Omnibus Law ini, karena memang sudah ada ancaman juga nih untuk mogok 3 hari berturut-turut. Jadi akan kita bahas ini nanti setelah jeda, Bapak-Bapak. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.